Di panggung ini. Dari tadi saya belum sempat ngobrol. Pak, boleh perkenalkan diri, terus apa masalah kesehatan yang Bapak alami, itu kapan terjadi dan sampai hari ini Bapak ada di sini? Nama saya Irwan. Pekerjaan kita dulu seorang sopir travel Medan Bagan Siapi Api. Saya dulu kena Stroke, tensi tinggi. Waktu ke tensi tinggi itu tensi saya 260. Saya bisa bayangkan kenapa Bapak ini kena darah tinggi. Karena tadi cerita Bapak ini seorang sopir Medan Bagan Siapi Api. Sopir itu biar nggak ngantuk, dia selalu minum minuman berenergi. Dan minuman berenergi itu saya nggak sebut merek. Itu rata-rata menyebabkan tekanan darah tinggi karena mengandung garam yang tinggi dan bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Banyak sekali pasien-pasien yang mengalami. Jadi Bapak kena hipertensi, terus Bapak waktu itu pecah pembuluh darahnya. Ya, betul. Kapan itu Pak? Februari 2020. Terus Pak, setelah apa yang Bapak alami, pecah pembuluh darah itu apa yang terjadi sama Bapak? Ya koma, nggak sadar diri selama sebulan. Tidak sadarkan diri selama 1 bulan. Iya. Sebelumnya ada riwayat stroke? Nggak pernah periksa saya. Tidak pernah, maksudnya belum, nggak pernah yang lumpuh sebelah. Nggak ada. Langsung tiba-tiba Bapak nggak sadarkan diri. Iya. Jadi waktu itu boleh tampilkan fotonya ya. Ini gambaran CT scan daripada otaknya. Nampak memang di sana sini terjadi perdarahan. Jadi waktu itu karena pecah pembuluh darah di otak, maka Bapak ini mengalami tidak sadar. Nah, Bapak dibawa ke rumah sakit, terus dirawat selama 1 bulan dengan kondisi tidak sadar. Nah, terus waktu itu Pak, setelah pulang dari rumah sakit, apa yang masih Bapak alami? Belum sadar juga. Belum sadar juga pulang dari rumah sakit? Iya. Karena COVID disuruh pulang. Oh, waktu itu pandemi ya. Jadi Pandemi karena masih pertama, COVID, ya, Bapak pandemi disuruh pertama. pulang walaupun belum sembuh. Belum sembuh. Terus apa yang Bapak lakukan? Apa? Bapak aja yang ngomong. Nggak sadar, nggak sadar dia ngomong. Iya benar-benar. Salah saya. Saya nggak sadar Bapak kok ngomong ya. Sorry dokternya ini ya. Maksa lagi Bapak aja yang ngomong nggak sadar. Iya Bu, ngomong Bu. Iya ngomong Bu. Iya Bu. Ya, pada peristiwa itu di bulan Februari 2020, kemudian di akhir Maret kami disuruh pulang karena itu pandemi. Kebetulan suami saya dirawat di rumah sakit haji karena pandemi. Rumah sakit haji itu terpilih untuk Rumah sakit pasien COVID. Iya. Jadi dokter memberi saran saya harus pulang karena bapak ini rentan terkena virus. Karena di rumah sakit ini banyak virus. Iya. Jadi saya dengan berat hati yang harus menyediakan oksigen, makan melalui selang NGT dan sebagainya, itu kita harus siap. Berarti dia dalam kondisi masih terpasang NGT, Iya. terpasang oksigen, Iya. dipulangkan. Iya. Terus di rumah dirawat siapa Bu? Saya yang merawat. Oh, apa profesinya? Guru. Beralih profesi karena keadaan. Oh, jadi jadi saya nggak ada kayak manggil seorang perawat atau Tidak. dokter ke rumah gitu nggak? Tidak ada. Berarti Ibu aja yang merawat? Iya. Jadi apa yang Ibu lakukan Bu di rumah? Ya, jadi sebelum pulang saya minta izin dengan dokter saraf. Kebetulan dokter sarafnya dokter yang Pakistan, bukan dokter Pakistan yang di rumah sakit haji. Ya udah nggak apa-apa Bu, pokoknya Nah, dokter udah saraf. tuh sarannya supaya saya belajar untuk memberi makan, memberi obat itu saya harus belajar. Kebetulan saya dilatih dipindahkan ke ruangan. Kalau di ICU kan nggak bisa dok memberi obat. Jadi saya dipindahkan ke ruangan dan saya dilatih sama perawat-perawat itu. Begini Bu caranya, patahkan Iya. selangnya, begini-begini diajarin lah. Oke, singkat cerita, setelah Ibu diajarin dan Ibu pulang, terus Iya. apa yang Ibu lakukan? Setelah saya pulang seminggu di rumah, sempat seminggu dok. Jadi ada teman pesantren memberi saran. Siapa Bu teman Ibu pesantren itu Bu? Ada perawat Putrijo. Coba jumpai Mila. Di situ Mila ada jual madu. Oh. Nah, itulah dia awalnya. Terus Bu? Jadi langsung saya telepon Mila, bisa datang ke rumah kakak. Kenapa kak? Datanglah.
abang sakit, saya bilang. Alhamdulillah pada saat itu pas maghrib, jadi Ibu Carmila datang ke rumah, menyarankan dengan langsung membawa madunya. Jadi yang dikasih apa aja Bu waktu itu? Polestar, Royal Jelly, madu, Propoelik, Polen Energy. Nah, jadi langsung, kakak kenapa sampai seperti ini abang, katanya. Saya sudah buntu ketika itu saya mau kerja, tiba-tiba ditelepon pingsan, ternyata bukan pingsan tapi koma. Kakak nggak tahu lagi Mila bilangnya mau sampai kapan abang kayak gini gitu. Dan Mila juga melihat udah terbujur aja abang kan, jangankan bergerak Bu, bengkok gini, kita bengkok kan aja pun nggak bisa. Seperti mayat hidup, terbuka mata tapi pandangan kosong gitu kan. Jadi setelah Langsung dikasih madu, langsung praktek ambil gelas, kasih air hangat, langsung dipraktekkan dengan Bu Mila, dikacaukan semuanya di situ. Propoelik dibuka, Polen Energy ditumbuk, kebetulan saya lengkap. Tumbuhan pun saya beli, tumbuhan obat. karena dia tadi masih pakai selang NGT, jadi semuanya dimasukkan lewat NGT. Iya, jadi di situ ini Kak kasih, kata Mila, karena keadaan abang seperti ini 1 jam sekali. 1 jam sekali saya kasih, saya ikut perintah Bu Mila. Semua yang 4 macam tadi 1 jam sekali. 1 jam sekali saya kasih. Sampai malam saya takut terlewat, saya buat alarm. Kalau udah jam 12 malam, 1 jam. Produknya dikasih 1 jam sekali. Kira-kira dalam waktu 24 jam berarti 24 kali. Kalau misalnya dokter yang kasih resep, berani nggak dikasih 24 kali dalam 1 hari? Ibu ini sebenarnya kalau saya bilang ini udah agak-agak over, tapi luar biasanya 24 kali 1 hari nggak memberikan efek yang buruk, malah justru memberikan efek yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dengan produk HDI. Lalu Bu, singkat cerita udah berapa lama konsumsi baru dia menunjukkan perbaikan? Habis 1 paket, mungkin itu 3 atau 4 hari ya. 3 atau 4 hari habis tuh 1 paket. 3 hari habis 1 paket. Luar biasa. Saya agak gimana ya, udah jenuh ya kali ya, mungkin terlelap gitu. Tepat tuh jam 12 kesentak saya hidup alarm, selang udah nggak ada. Tuh gimana ini makannya, selangnya nggak ada semua, saya bilang. Pak kok dicopot Pak, saya pasang lagi oksigen, selangnya saya geser, ini basah semua kan, karena baru minum madu kan dok, mungkin belum sampai ke lambung, jadi masih berserak di basah. Saya elap, jadi 1 hari itu sampai jam 6 subuh nggak ada minum apapun, karena kan nggak bisa buka mulut. Lantas saya panggil perawat untuk memasang selang NGT, datanglah perawat itu jam 7 pagi. Setelah datang, dipasang dok, maaf cakap, sampai berdarah, selang itu tidak bisa masuk ke dalam. Dibilang perawat, Bu, Bapak sudah sadar. Sadar gimana? Saya bilang. Jadi luar biasa ya, selama ini yang dia apatis, jadi kayak mayat hidup tadi ya, dia memang buka mata tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata 3 hari kemudian, karena udah habis tadi paketnya, dikasih 1 hari 24 kali. Dicoba pakai NGT, NGT-nya tidak mau karena bapaknya ternyata udah sadar dan refleks di dalam tubuhnya udah kembali berjalan dengan baik. Jadi waktu itu Bu, setelah sadar tapi belum bisa buka mulut. Jadi dia apa Ibu? Kami coba pakai sendok, tumpah gitu kan. Coba Bu pakai selang apa pipet. Kami kasih pipet di sudut gigi sini, kami pegangkan. Dihisapnya susu tadi gitu kan. Minumnya kan hanya susu dok. Dihisapnya susu tadi, madu tadi pakai pipet. Setelah itu 2 hari kemudian buka dia mulut, makan tapi tanpa suara. Luar biasa. Tapi tak ada suaranya. Setelah itu saya bingung karena udah jam 11 malam. Dan ada tamu tuh datang menyalamkan uang, ditunjukkannya uangnya. Beli nasi katanya, tapi nggak pakai suara. Apa Pak? Beli nasi. Papa mau makan? Iya katanya. Ada telur rebus Bu, karena jam 11 malam. Madu itu saya berhentikan, saya kasih susu dan telur rebus saya blender itu untuk tambahan makanannya. Selain 1 jam nanti kemudian baru madu lagi gitu kan. Saya kupas telur, saya pegangkan, dikunyahlah telur tadi. Senang
kali saya mendengar. Luar Ya Allah, biasa. udah bisa makan. Jadi kalau nggak salah dalam waktu 5 hari lah ya Bu, semuanya itu kurang lebih 5 hari, bapaknya udah kembali, kondisi NGT tidak terpasang, dia bisa makan dari mulut dan kondisi kesadarannya sudah mulai membaik. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Ibu. Bu, saya sangat senang sekali Bu sharing berbagi. Sebenarnya kepingin masih banyak. Nanti kalau bagi audiens yang masih kepingin tanya-tanya, karena waktu kita terbatas, boleh nanti nanyanya di situ. Saya ingin satu aja Bu, closing statement dari Ibu buat para peserta semuanya. Begini ya Bapak Ibu, saya yakin memang produk HDI ini adalah produk yang terbaik karena saya sudah memakainya sampai saat ini. Suami saya bisa seperti ini tanpa terapi, tanpa apapun, hanya minum madu. Tapi memang saran dokter tetap harus meminum Obat hipertensi. Obat hipertensi itu tetap saya lakukan. Tapi obat itu yang kami bawa pulang setiap harinya ada sekitar 8, karena setelah operasi dia kejang, ada obat kejang, obat vitamin syarat dan sebagainya, itu tidak pernah saya kasih. Saya yakin dengan produk madu, jadi saya tetap mengkonsumsi madu saja. Dan alhamdulillah tensinya sekarang sudah normal Bu. Berapa Bu? Sekarang 130, 140 paling tinggi. Jadi bapak seharusnya minum obat tensi itu 2 kali, pagi dan malam. Tapi saya tidak, cuma 1 aja, pagi aja. Kalisartan 16 mg. Oke aja. Terima kasih Bu, sharingnya pada pagi hari ini berkenan terus yang melihat buat Bu Kutangeti. Semoga Bapak selalu berada sehat ya Pak ya. Ya oke. Videonya ada sama Bu Bila Bu, yang sakit itu. Biar dilihatin videonya Bu. Dok, videonya ada sama Bu Bila, nanti dilihatin.